Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tugas perutusan-Mu tak akan berakhir. Bahkan harus selalu digaungkan dan dijalankan perintah dan mandat Yesus. Sungguh harus dinyatakan kepada orang lain. Untuk memperkenalkan siapa Yesus, tapi juga mengimani Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus kita semua. Bantu kami ya Bapa supaya semakin banyak orang yang tergerak dan digerakkan untuk berani memberikan diri, mengajarkan, dan memberitakan kabar gembira kepada setiap orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, beberapa hari yang lalu saya sangat tersentuh oleh keluarga pasangan suami istri dari Amerika, Pastor Jim atau Pendeta Jim, yang mempunyai gerakan batin untuk mengkristenkan suku yang terasing, yang sungguh-sungguh tidak tersentuh di Papua. Dan perjuangan pergulatan mereka sungguh luar biasa. Bulan pertama dia harus menderita malaria. Dan penderitaan malaria itu bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, terus sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan betulkah ini tugas saya, tugas-Mu Kau berikan kepadaku di suku terasing ini? Dan Tuhan menjawabnya, dan sungguh menjawabnya bahwa hanya dengan penderitaan dan salib seperti Yesuslah karyamu, karya misi ini dapat terjadi dengan baik. Jadi ketika harus menderita, mengalami penderitaan yang tidak mudah itu, dan memang buahnya luar biasa. Suku itu kemudian menjadi Kristen. Bahkan lebih daripada itu. Suku itu harus juga kemudian bermisi kepada suku tetangga yang menjadi musuhnya puluhan tahun yang lalu, ketika nenek moyang mereka saling berperang dan bahkan saling memakan tubuh kanibal. Ya. Luar biasa saudaraku terkasih. Bahkan ketiga anak putrinya pun ya tinggal di hutan itu, bahkan membuka klinik setelah anak putrinya kuliah di Amerika, membuka klinik yang bebas kepada suku itu. Di masa pandemi ini kurang lebih 600 orang divaksinasi di klinik dari istrinya dan anak-anaknya. Lebih daripada itu, ternyata mata kirinya tidak bisa terlihat lagi. Lalu dia dibawa ke Amerika, dicoba dilihat. Dan dokter mengatakan matamu tidak akan sembuh, sudah rusak karena malaria. Dan sebentar lagi mata kananmu juga akan melakukan yang sama. Dan Tuhan tetap mendampingi dia. Dia yakin tangan Tuhan bekerja. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya membuka sharing ini dengan apa yang dialami oleh Pendeta Jim di salah satu suku di Papua. Untuk mengingatkan kita bahwa tugas misi, tugas perutusan tidak pernah boleh selesai. Apa yang kita imani dan apa yang kita hayati, itu merupakan sesuatu yang harus kita bagikan kepada orang lain. Dan karya misi menjadi karya misi yang sesungguhnya ketika orang harus menderita seperti Yesus. Dan itulah karena dengan begitu yang berkarya bukan lagi kita, bukan lagi aku, tetapi Yesus sendiri.
Kalau saya mendengarkan pengalaman dari Padre Pio ketika dia mendapatkan stigmata, jadi luka-luka di tubuhnya, 5 tempat luka di tubuhnya, di kepala, di tangan kiri dan kanan, kaki dan seterusnya. Ya, disitulah kemudian efektivitas, disitulah kemudian pengorbanan mereka, supaya mereka tahu bahwa, dan supaya Padre Pio tahu bahwa karya itu sungguh-sungguh bukan karena dia, tetapi sungguh-sungguh karena karya Tuhan. Dan memang dengan stigmata itu tidak berarti gampang, karena harus mengalami sakit, darah yang mengucur dari tubuhnya, tidak bisa tidur, tidak bisa berbuat yang semestinya, ya, bahkan dia disingkirkan, difitnah, ya, tidak boleh merayakan Ekaristi dan seterusnya. Pengalaman kepahitan penderitaan itulah yang menjadi kunci dari keberhasilan suatu karya misi. Saya mendengarkan ada satu pengalaman seorang wanita, ya, yang sungguh-sungguh mengalami sakit 50 tahun di tempat tidur. Tapi kemudian sakitnya itulah Marcia Han namanya, orang Prancis. Tapi dengan sakitnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan justru begitu banyak orang yang bertobat karena penderitaan, karena salib. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa ini menyentuh hatiku, supaya kita juga mewartakan Kristus. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mewartakan Kristus, pengikut Yesus, karena kita tahu apa arti penderitaan, apa arti salib, apa arti korban itu demi karya kerasulan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus begitu membaranya hatinya untuk pergi ke tanah misi. Ya, tetapi itu tidak terjadi. Meski demikian dia memiliki relasi surat menyurat dengan seorang imam yang di tanah misi di Vietnam. Lewat surat itulah dia meneguhkan, menguatkan karya misi gereja di Vietnam. Dan karena itulah maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus juga mendapat gelar sebagai pelindung karya misi gereja ke seluruh dunia, bersama dengan Santo Franciscus Xaverius. Saudaraku terkasih dalam Kristus, karya misi ada berbagai macam bentuk. Ada orang yang pergi ke Afrika, orang yang pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan. Dulu pernah juga saya baca suatu pengalaman pasangan juga orang Indonesia yang kemudian kuliah di Amerika, suami istri, lalu berkarya di suatu suku di Kalimantan. Ya, dengan pergulatan perjuangan yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang sama, adalah penderitaan salib. Lewat salib karya kita akan semakin membara. Karena yang berkarya bukan aku, tapi Kristus di dalam penderitaanku. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, tentu saja ada orang yang pergi kemana-mana untuk mewartakan karya Kristus. Bukan hanya imam, bukan hanya biarawati, juga pasangan suami istri. Seperti Jim, istri dan anak-anaknya. Seperti Yesus hari ini mengutus 70 orang. Jadi bersama-sama bersifat komunal, bersifat komunitas. Ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa mendoakan. Ya, berdoalah untuk karya misi gereja di mana-mana, dimanapun juga. Dan yang ketiga, marilah kita juga secara kecil-kecilan hidup dalam karya misi dimanapun kita berada. Caranya apa? Ketika penderitaan Anda, ketika salib Anda, ketika problem hidup Anda, entah dengan suami, entah dengan istri, dengan anak-anak, dengan siapapun, itu bisa menjadi karya misi Anda. Jangan takut saudaraku terkasih, apapun juga yang kita alami, bahwa penderitaan kita bisa menjadi karya misi gereja di dunia. Ketika Anda menghadapi suami yang sulit, menghadapi istri yang sulit, menghadapi anak-anak yang sulit juga, ya, bahkan menjadi murtad, menjadi apa, itulah kesempatan kita untuk memanggul salib Yesus di dalam tubuh dan raga kita untuk kebaikan banyak orang. Jadi saudaraku terkasih, mari kita
terbuka mata kita, kita melihat bahwa Anda pun bisa bermisi dengan mendoakan orang-orang, ya, karya misi gereja di mana-mana, khususnya untuk mereka yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang penuh dosa, ya. Dan itu yang bisa kita lakukan untuk karya gereja. Jadi semakin banyak kita menderita demi karya misi, demi orang lain, ya, demi situasi yang sulit dan berat, ya, entah suami Anda, entah istri Anda, entah anak-anak, ya, disitulah kita tahu pengorbanan kita untuk karya misi Kristus dimanapun juga berada. Semoga Anda dan kita disadarkan akan panggilan ini yang mulia, yang luhur, yang besar. Bawalah dalam doa-doa Anda dengan penuh semangat karya misi gereja dimanapun berada. Sehingga menjadi nyatalah Kristus, Raja, Penyelamat, dan Penebus kita. Kekuatan kita untuk berkarya misi adalah karena kita mengalami Yesus sungguh-sungguh penyelamat, penebus hidupku yang harus kubagikan kepada orang lain. Tidak ada orang lain yang sampai kepada Allah sebagai Bapa selain Yesus. Dan untuk itulah itu yang kita wartakan. Kita berikan kesaksian dimanapun kita berada. Amin. Tuhan berkatilah kami semua. Doronglah, bakarlah hati kami untuk ikut serta dalam karya keselamatan dimanapun berada, dengan cara-cara yang Engkau sendiri tahu bagi kami. Semoga salib dan penderitaan kami terbuka bagi orang lain, bagi dunia. Sehingga nyatalah bukan aku, tapi engkau bagi orang lain. Berkat Tuhan atas kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.